Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini hamba-Mu datang di hadapan-Mu. Terima kasih kami boleh memuji Engkau dalam 1 jam ini Tuhan. Terima kasih atas semua hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan pagi ini. Pagi ini juga biarlah Tuhan Roh Kudus menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu di pagi ini untuk jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang Kau mau, menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu, Engkau yang perlengkapi, Engkau yang bicara apa yang apapun hamba-Mu akan lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Pagi ini saya mau sharing sesuatu tentang siapa diri kita. Biasanya orang sepertinya mengerti, tahu siapa diri kita sebenarnya. Tapi seringnya ada di belakang dari sisi kehidupan kita nggak tahu. Bukan tidak tahu, tapi tidak sadar diri. Saya amati mungkin dari kehidupan orang-orang Kristen yang ada sekarang ini, biasanya yang saya lihat itu hanya sekedar melakukan kegiatan agama Kristen. Tapi dia tidak mengerti siapa dirinya yang sudah menjadi orang Kristen itu. Sepertinya awal dari kehidupan mereka hanya dia terima Yesus, dibaptis dan bergereja, setelah itu selesai. Apakah orang Kristen itu seperti itu? Sebenarnya enggak seperti itu, saudara. Orang Kristen itu dari awal pertobatan, terima Yesus, berjemaat, setelah itu apa? Nah, itu yang seringnya orang Kristen itu tidak tahu siapa dirinya sebagai orang Kristen. Kalau saya bertanya, siapakah Anda sekalian di dalam kehidupan kekristenan? Apakah jawab saudara? Coba direnungkan, apakah kalian bisa jawab di hati kalian masing-masing? Siapa kalian dalam kehidupan kekristenan itu di hadapan Tuhan? Saya kemarin utik-utik sedikit, saya beda-beda dikit, siapakah diri kita di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen? Saya ingin mengingatkan kembali sebagai umat-umat Kristen di tempat ini, mungkin di streaming, dimanapun berada, bahwa kita adalah yang terutama adalah kita umat tebusan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita adalah umat tebusan Tuhan. Kita baca 1 Petrus 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 19 saja. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, tak bernoda dan bercacat. Tuhan Yesus itu mencurahkan darahnya. Atau kita baca dari awal ya. 1 Petrus 1 18 ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini kita sebagai orang Kristen, saya mau ingatkan lagi bahwa sejak kalian itu menerima Kristus, sejak kalian dibaptis, sejak kalian itu berjemaat, kalian harus ingat, kalian itu adalah umat tebusannya Allah. Bukan sekedar pertobatan, bukan sekedar kalian itu hanya berjemaat. Kalian harus ingat. Di situ di ayat itu dinyatakan bahwa kamu telah ditebus. Telah ditebus itu sudah dibayar dari cara hidupmu yang sia-sia.
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Berarti kita itu sejak begitu lahir ada dosa turunan. Dosa turunan yang gak mau tidak mau kita terima dari dosa Adam dan Hawa. Dan dalam kehidupan kita yang lama mungkin kita hidupnya ya seenaknya kita sendiri. Hidup yang mungkin foya-foya, mungkin hidup mabok-mabokan, atau hidup yang di luar kebenaran Kristus. Sejak kalian itu ditebus, bukan dengan barang yang fana loh. Kalian itu ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus ya tidak seperti darah yang zaman dulu pakai lembu, pakai apa, tapi darahnya sendiri. Darah yang sebagai anak raja turun ke dunia untuk menyelamatkan, mau disalib, menebus dosa kalian. Jadi darah yang mahal, darah yang bukan hanya tercurah dengan sia-sia, tapi dia menyerahkan tubuh jiwa rohnya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Bukan orang Kristen saja, tapi seluruh dunia. Darah yang sudah menebus kalian. Jadi kalian harus sadar, dalam kekristenan itu kalian itu umat tebusan, bukan milik kalian sendiri. Kita baca ayat berikutnya. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Di situ ditegaskan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalian itu sudah dibeli dengan darah Yesus dari kerajaan gelap, dibayar lunas dan dipindahkan dari kerajaan Allah gelap itu ke kerajaan terang oleh darah Yesus. Jadi sia-siakan saudara penebusan Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Kalian ingat, hidup Kristen itu bukan sekedar pertobatan, tapi ada yang harus kalian lakukan dari pertobatan itu. Satu lagi di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Bukan itu. Oh ya, itu yang di atasnya itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di situ dalam kekristenan itu harus tetap kerjakan keselamatanmu. Jadi kalau sudah bertobat, terima Yesus, bukan diam selesai tugas kalian. Itu urusan Tuhan sudah dibayar lunas. Tapi tetap kerjakan keselamatanmu. Jangan sia-siakan darah yang sudah dicurah untuk kalian diselamatkan. Kerjakan keselamatan. Dengan apa? Ya mungkin dengan melayani, dengan hidup yang benar, melakukan kebenaran firman. Itu harus dikerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai umat-umat Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Harus tetap kerjakan keselamatanmu. Bukan, memang darah penebusan itu gratis saudara. Tapi ada yang harus kalian bayar dalam kehidupan kalian untuk mencapai kekekalan nanti. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kita adalah satu umat tebusan Allah. Setelah kita terima Kristus dan jadi orang Kristen, bukan stop kalian. Saya ingatkan kembali, kalian itu adalah tebusan. Umat tebusannya Tuhan. Dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Kedua, setelah kalian bertobat ke Kristen itu, kalian harus ingat bahwa kalian itu kedua adalah
umat yang terpilih. Bukan orang ecek-ecekan yang dipilih Tuhan. Kalian sudah terpilih. Dari kalian dalam kandungan ibu itu kalian sudah pilih. Bukan kehendak kalian, kemauan kalian. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memilih kalian jadi anaknya. Kita baca di Matius 22 ayat 14. Itu ada di atas. Sebab banyak dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipanggil banyak saudara, tapi yang terpilih itu sedikit. Seperti ibu-ibu, kalau ke pasar beli sayur atau buah, banyak gak buah-buahnya? Banyak. Sayurnya banyak gak? Banyak. Kalau dilihat bagus-bagus gak? Bagus. Tapi kenapa tetap masih memilih dari buah-buah itu, dari sayur-sayur itu? Karena apa? Ibu-ibu itu mau cari yang terbaik. The best of the best. Tuhan juga memilih kita karena Tuhan tahu kita adalah pilihan yang terbaik. Anak yang terbaik yang Tuhan pilih. Tuhan gak mau milih anak sembarangan. Di firman ada anak sembarangan. Tapi kita itu anak yang dipilih. Sadar gak? Sorry ini nyelempang dikit. Kita itu waktu kita tuh benar-benar bibit yang terpilih, yang unggul, yang Tuhan ciptakan kita. Waktu ayah ibu kalian berhubungan, dari semua yang sperma itu keluar dari jutaan mungkin, tapi ada cuma satu yang jadi. Berarti itu bibit yang unggul yang Tuhan tetapkan untuk kita untuk hidup. Banyak orang merasa saya sudah jadi orang Kristen, tapi dia nggak ngerti dia yang dipilih. Dia hanya mau hidup sebagai orang Kristen biasa. Kalau saya pemain bulu tangkis dulu, selalu kalau ada pertandingan kita dipanggil semua sama gurunya untuk pertandingan. Tapi yang untuk mewakili klub itu enggak semua saudara. Dites lagi sama gurunya, dilihat lagi yang pantas, yang dipilih untuk wakili untuk pertandingan itu. Seperti itu, orang pilihan tuh seperti itu. Jadi Tuhan milik kita itu karena kita sudah benar-benar Tuhan lihat yang terbaik untuk hidup kita dan untuk rencana Tuhan. Jadi kita harus menghargai kita itu umat yang terpilih. Bukan orang sembarangan, bukan anak sembarangan, bukan anak duniawi, tapi kita punya benih ilahi. Dari kecil itu kita punya diberi benih ilahi. Banyak orang ngomong anak-anak saya tidak mau dilahirkan. Itu ada artikel di medsos bahwa anak itu bukan rencananya minta dilahirkan, tetapi karena hasil perbuatan orang tua. Jadi tugas anak itu bukan harus mencari pekerjaan atau untuk berhasil, tapi tugas orang tua yang bertanggung jawab untuk anak itu berhasil. Itu menyesatkan sekali saudara. Saya baca tapi supaya saya nggak copy. Itu menyesatkan sekali. Bukan rencana orang tua, tapi rencana Tuhan ada dalam anak itu. Seperti yang dicontoh orang buta itu. Ada yang nanya, Tuhan orang buta itu karena kutuk keturunan atau memang diciptakan buta? Tuhan ngomong ada rencana atas orang buta itu untuk kerajaan Allah yang terbaik. Jadi kita diciptakan, kita ada di tempat ini, kita sudah menerima Yesus. Kita tuh dipilih untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Kita buka ayat yang berikutnya.
Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan, bukan ini. Yesaya 42 ayat, Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1. Ada adik? Saya bacakan aja ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi di situ Tuhan ngomong, hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi kita tuh benar-benar dipegang oleh Tuhan. Karena kita milik Tuhan, kita spesial. Kalau nggak spesial kita geletakin aja. Coba kalian bayangkan kalau kalian punya barang-barang banyak, tapi pasti ada sesuatu yang kalian suka, yang kalian pegangi, seperti HP. Tiap hari kalian pegang nggak? Pegang. Kenapa? Berharga nggak? Penting nggak? Penting. Tuhan pegang kalian, hidup kalian. Sebagai orang pilihan, pegang. Tuhan pilih kita. Karena Tuhan berkenan. Bukan gagah kita, bukan kuat kita, bukan hebat kita. Tapi Tuhan berkenan. Kasih karunia-Nya itu melampaui dari segalanya. Supaya apa? Tuhan menaruh rohnya atas kita. Setiap orang yang percaya, yang mengaku Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Percaya nggak saudara? Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Seperti ini, aku telah menaruhku ke atasnya. Dan Roh Kudus ada dalam hidup kita supaya apa? Kita menyatakan hukumnya. Kita melakukan kebenarannya sesuai dengan firman-Nya. Kita dipimpin oleh Roh untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri tapi kebenaran firman. Untuk dinyatakan apa? Kepada bangsa-bangsa. Untuk kita apa? Menyatakan hidup kita kepada sesama bahwa kita itu ada Kristus dalam hidup kita. Hidup kita bukan hanya hidup yang dilihat orang seperti orang biasa, tapi kita harus berbeda. Setiap orang lihat dalam hidup kita buahnya. Ada Kristus, ada terang, ada suatu perbedaan karena kita udah dipilih. Kita spesial, bukan kita umat biasa. Setelah kita sadar, saudara, sebagai orang Kristen, tadi saya sudah flashback ya, antara umat yang ditebus dan untuk dipilih. Kita harus apa? Menjalankan keselamatan itu harus bagaimana? Kita harus melayani Tuhan, saudara. Kita melakukan keselamatan, melayani Tuhan. Dalam pelayanan seringnya kita seperti suatu kewajiban. Kalau di gereja nggak melayani nggak enak, nggak dilihat orang. Banyak orang lagi dulu di tempat ini, zaman waktu tahun 2000 awal, kalau mau naik panggung itu benar-benar seleksinya padat, saudara. Enggak langsung, saya mau daftar jadi pelayan langsung masuk, dites, enggak. Dulu harus ikut PA pertobatan, keselamatan, PA pelayanan. Terus Cici apa ya? Citin talenta. Dulu harus ikut PA 3 PA dulu. 6 bulan. Begitu lulus baru diseleksi lagi. Enggak semudah itu untuk melayani di tempat ini lagi dulu. Untuk jadi aser aja saya dulu bertobat barusan setahun mau jadi aser ditolak, saudara. Saya pikir orang aser aja nih salaman bedanya apa sih gitu loh. Gampang kan? Tapi enggak. Gitu loh. Jadi di tempat ini itu benar-benar kita bersyukur di Bahtera itu diajarkan suatu perhambaan. Banyak gereja yang nggak ngajarin itu perhambaan. Menjadi hamba itu nggak, jarang yang ngajarin.
Di tempat ini saudara tahu sendiri, nggak ada full timer itu nggak ada. Adanya orang yang full heart, orang yang kerja, yang mau letakkan hidupnya untuk Tuhan, untuk menjadi hamba di tempat ini. Nggak mudah saudara. Orang yang punya pekerjaan, punya uang untuk nunduk diri itu susah. Kita belajar di Bahtera itu banyak diajari hineni. Jadi setelah kita tahu bahwa kita umat tebusan, kita dipilih, kita dalam melayani itu kita punya hati hamba. Kita punya hati hamba untuk melayani. Yang sudah kita ajarkan di Bahtera, menghambakan diri, menundukkan diri kepada suatu pemimpin. Seringnya daging kita berontak, dia aja belum benar kau mimpin saya. Banyak yang gitu. Mau nyari pemimpin yang sempurna. Enggak ada saudara pemimpin sempurna. Pemimpin itu juga manusia, punya darah daging. Tapi jangan lihat dari semua kekurangannya. Orang semakin dekat pemimpin, yang dilihat bukan kelebihannya. Betul enggak? Pasti lihat semua yang karena dekat tahu kelemahannya. Tapi kita jangan lihat itu saudara. Lihat buah dari pemimpin kita, lihat buah dari apa yang di atas kita. Kita contoh, kita lakukan, kita menghambakan diri. Matius 23, 11 sampai 12. Tuhan Yesus ajarkan sini. Kalau kita mau jadi hamba, kalau kita mau melayani, kalau kita mau jadi yang terbesar, kita harus belajar seperti ini. Tuhan Yesus ajarkan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayan. Siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Next. Kita baca Matius 20, 26-28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi termuka di antara ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus saja mau melayani. Tuhan itu anak raja, raja segala raja, tapi mau melayani manusia. Biasanya banyak dari pelayanan itu nggak sadar. Dia melayani tapi mau dilayani, maunya pelayan seperti bos, hanya maunya tuk brung, mau ada yang ikut-ikut. Kalau di dalam kelompok itu dia nggak mau kerja, hanya mau ngatur. Ayo saudara, kita sebagai orang Kristen belajar melayani dengan hati hamba. Hati hamba itu seorang hamba itu nggak punya hak. Seperti tadi ditebus karena kita dibayar lunas. Tubuh kita, jiwa kita bukan milik kita, milik Kristus. Kristus yang miliki kita. Jadi kita nggak punya hak apapun. Zaman dulu kalau orang menjadi hamba dipatok telinganya, ditancap bahwa dia adalah seorang budak sebagai tanda. Di mana seorang budak itu nggak punya hak apapun. Kedua, kalau dalam pelayanan itu satu jadi hamba, kedua harus unity saudara. Kalau dalam pelayanan nggak ada unity, pasti hancur berantakan nggak karuan. Kita baca Pengkhotbah 4, 9-12 dalam bahasa Indonesia masa kini. Berdua lebih baik menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja hasilnya akan lebih baik. Kalau seorang jatuh yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Berikutnya.
Hal itu berikutnya berapa, Dit? Ada lagi nggak, Dik? Setelah ini ada apa? Ah, 1 Korintus 12, 24 sampai 27. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, kita adalah gereja, saudara. Kita adalah tubuh Kristus. Dalam melayani, kita harus saling menopang. Mungkin kita berbagai-bagai macam gereja, merek agama lah gereja itu. Kita nggak boleh saling menghakimi setiap pengajaran apapun dari gereja-gereja lain. Walaupun mungkin kita nggak ngerti apa yang mereka ajarkan. Lebih baik apa yang kalian dapat, kalian ngerti, hadapkan Tuhan. Tuhan, tadi aku dapat ini dari pengajaran ini, aku nggak ngerti maksudnya apa Tuhan, bawa ke Tuhan. Walaupun sampai nggak ngerti, taruh di hati kalian sampai nanti saatnya Roh Kudus mengajar kepada kalian. Saya di sini dipercaya jadi koordinator Taman Tuhan, saudara. Di Taman Tuhan itu banyak yang ditugaskan untuk jadi penjaga taman. Awalnya mereka bekerja dengan sendiri-sendiri. Dia punya tugas dan tidak mau diatur dengan yang lain. Belum ada unity. Tapi lama-kelamaan saya ajak mereka bicara, berembuk, dan mereka mau unity sampai sekarang. Jadi ada kayak kalau pagi itu Pak Stevi sekarang tugasnya mengepel, nguras air terjun, kolam-kolam, nyapu, itu tugasnya, saudara. Dia dengan rendah hati, dengan hati hamba mau melakukan. Kalau sore tugasnya Pak Anton tugasnya ambilin minyak, terus fogging tiap hari kayak gitu. Dia mau bekerja sama. Waktu dulu saling menyalahkan. Ini nggak mau ngelakuin ini, aku ini nggak mau ngelakuin ini. Tapi sekarang ada unity. Unity yang saya pernah alami, pengalaman saya waktu naik ke Gunung Rinjani. Waktu itu kita naik berangkat, turunnya saya nggak bisa turun, saudara, karena kaki saya udah nggak bisa nahan, udah sakit. Dan nggak bisa turun, karena kalau orang turun gunung itu bebannya 2 kali lipat daripada orang naik. Jadi saya selalu jatuh terus. Tapi ada teman saya, Yong, dia menopang saya seperti itu tadi. Yang jatuh ditopang, firmannya. Saya ditopang dari ujung gunung sampai ke bawah gunung, ditopang sama dia. Di situ Tuhan ngomong, kalau Daud dengan Yonatan itu kasihnya seperti jiwa dan roh. Nah, saat itu Tuhan ngomong, seperti itulah Daud dan Yonatan, kamu dengan Yong. Bisa saling menopang sampai turun ke bawah. Bukan berdua itu nggak pernah jatuh bareng-bareng, saudara, gelundung bareng-bareng di gunung. Tapi dengan unity, dengan kesatuan. Tujuannya melayani Tuhan, naik dan turun dengan selamat. Ya, ketiga, dalam pelayanan harus, yang ketiga, next. Saling mengingatkan apabila ada yang salah. Ya, kita Matius 18, 15 sampai 17.
Apabila saudaramu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika tidak, ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Terus ini ada lagi di bawahnya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaatnya, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi saudara, dalam pelayanan itu jangan saling menyalahkan, saudara. Kita nggak boleh saling menghakimi. Kita harus mendukung. Kita boleh menegur, tapi bukan di depan orang banyak kita tegur seolah-olah kita yang benar. Kita bisa bawa teman kita berdua 4 mata ngomong, nasehatin. Kalau nggak nasihatin juga salah. Kita harus tahu kebenaran, kita harus memberikan kebenaran itu kepada sesama kita. Kita lanjut ya, biar cepat, waktunya udah habis. 4. Melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam melayani Tuhan di Kolose 3, 23-24, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi dalam melayani ini full heart and soul. Melayani itu bukan sekedar melayani, tapi benar-benar melayani untuk seperti kepada Tuhan ya. Bukan untuk pada manusia. Kita melayani Raja di atas segala raja. Kita memberikan yang terbaik dari hidup kita. Kita meletakkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan disenangkan. Ayat terakhir, hidup kita harus jadi gelombang. Seperti Ibu Iin kemarin, perang gelombang. Hidup kita menjadi gelombang, di mana kita menjadi echo kepada orang, menyalurkan apapun hidup kita kepada yang lain supaya kita menjadi dampak bagi sesama. Jadi dalam pelayanan kita dari umat yang ditebus, umat yang dipilih, kita menjadi hamba, kita unity, kita bekerja sama dalam melayani. Yang kuat dalam pelayanan itu adalah yang ini saudara, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Dari pelayanan itu saudara harus keluar itu. Itu yang menjadi gelombang, menjadi berkat, yang menjadi orang lihat bahwa hidup kita ada berbeda, bukan jadi batu sandungan. Itu saja yang jadi saya sharingkan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu ini tetap bekerja. Biar Roh-Mu tetap bekerja pada setiap yang mendengar, bahwa mereka harus tahu siapa diri mereka sebagai orang yang dipilih, ditebus oleh Engkau sendiri. Buat kami sebagai hamba-Mu, kami jadi pelayan-Mu, kami boleh melayani dengan full heart, dengan melakukan semuanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan, pagi ini biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja, berbicara terus pada setiap jemaat-Mu di tempat ini maupun yang streaming. Kami bawa doa ini Tuhan, buat Tuhan kemuliaan daripada-Mu. Dan saat ini juga kami berdoa untuk negara ini, perlindungan total negara ini, perlindungan total atas setiap pemimpin dari atas sampai bawah. Beri hikmat dari pemimpin kami untuk memimpin sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan perlindungan-Mu total atas negara ini. Tidak ada bencana, tidak ada virus baru yang bisa menyerang kota dan negara ini. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas Indonesia. Dan diberkati Indonesia dalam segala hal apapun yang Kau sudah tetapkan, negeri yang terjaya, termakmur dalam masuk masa keemasan dan masa penuaian besar.
Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami juga yang sedang di luar. Kami percaya pelindungan-Mu dan kekuatan kesehatan atas Ibu Nani dan keluarga tetap Kau berikan yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami mau angkat pengurapan Tuhan, hamba-Mu mengangkat minyak ini. Minyak ini hanya minyak biasa. Biarlah kekuatan Roh-Mu, kuasa-Mu turun atas minyak ini saat kami olesi. Di pikiran kami ada pikiran Kristus, ada perlindungan total dari kami dan keluarga kami dan semua yang Kau percayakan pada kami. Kau olesi mata kami, telinga kami, mulut kami, hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengontrol, Engkau yang kendalikan, Engkau yang ambil semuanya. Kehendak kami biar Engkau yang tetapkan semuanya seperti apa yang Kau mau. Tuhan, semua kelemahan kami, semua tegar tunggu kami, semua ketidakpercayaan kami patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami urapi tangan kami Tuhan. Biar tangan ini Tuhan, wadah yang besar untuk terima semua berkat yang daripada-Mu. Biar tangan ini Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Tangan ini apa yang dipegang menjadi besar dan apa yang dipegang menjadi sembuh. Tuhan, kami urapi kaki kami Tuhan. Buat kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Sejalan, setrek dengan Engkau, bukan dengan kehendak kami. Terima kasih Tuhan pagi ini. Terima kasih semuanya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.